Jadi sebenarnya kita tuh lagi nyari langkah-langkah yang lebih konkret. Both kita sebagai warga, kalau saya punya suara, saya punya channel. Terus Pak Anies gimana? Terus yang lain yang tidak punya apa-apa mesti ngapain? Jadi kalau misalnya seluruh warga yang bukan pemerintah nih sekarang dikasih playbook, lakuin ini dan Indonesia akan maju. Apa next step-nya? Kalau yang lebih konkret, Step by step lah ya, bukan step by step. Bayangkan, baru kita ngobrol ini saja, ya akan bisa menjadi ide bagi banyak orang untuk apa yang harus dikerjakan. Tadi saya beri contoh aja. Coba cek dulu di tiap kabupaten kota, dimanapun Anda berada. Ya. Cek aja tuh. Kursi SD, SMP, SMA. Sama nggak? Oke. Kemudian apalagi kalau tambah lagi tuh Pendidikan usia dini. Kemudian usia dini. Jadi maksudnya ada hal-hal konkret yang bisa dikerjakan dengan gagasan. Dengan gagasan. Begitu gagasan disampaikan, aha, yuk kita kerjakan ini. Oke. Kemudian yang berikutnya yang sederhana, misalnya kita bicara tentang kebebasan berbicara. Apakah di tempat-tempat yang Anda bekerja mengalami ancaman ketika mengungkapkan pandangan? Kalau ancaman maka ungkapkan itu. Tapi ungkapkan kenapa kita peristiwa. Nah itu harus dilawan. Harus dilawan. Kita hilang. Harus dilawan dengan cara baik. Terus aja. Kan seperti peristiwa yang dialami oleh media dikirimi teror itu. Tikus. Ya kalau mereka tidak ungkapkan kan publik juga nggak tahu. Nah, menurut saya penting untuk itu diungkapkan. Dengan itu diungkapkan, maka disinsentif bagi pelaku. Oke, berarti gagasan dan mengungkapkan. Misalnya itu, menurut saya kekuatan gagasan salah satu yang sangat penting. Ideas. Dan itu yang kemudian bisa menggerakkan, bisa membuat orang memancing gagasan tandingan, memancing ide-ide baru. Yang kedua apa Pak? Ini gagasan dulu nih Pak. Ini aja dulu Pak. Ini saya contoh ya. Ini sebagai gagasan. Yang kedua adalah aksi untuk melakukan perubahan itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang wilayahnya politik, maka perubahan itu terjadwal 5 tahunan. Ya, kontestasi. Nah, untuk kontestasi itu, maka kita harus berani untuk mendorong orang-orang tak bermasalah untuk masuk dalam wilayah politik. Yang nominasi dengan meritokrasi tadi. Kita dorong. Jadi, salah satu masalah kita ini kalau ada orang baik masuk politik malah dipermasalahkan. Benar. Dan menjadi jahat lagi. Dan kalau ada orang tidak baik masuk politik tidak dipermasalahkan. Jadi ketukar nih. Orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Kapan kita mau maju? Jadi dorong aja dari sekarang. Siapa-siapa saja yang menurut kita itu pantas untuk berada di wilayah politik didorong. Didorong itu artinya ya dibantu. Kemudian ya didorong untuk ikut partai atau membentuk partai atau ikut organisasi apapun. Dorong ke situ. Kalau perubahannya di wilayah politik. Karena itu menghendaki tadi kontestasi perlu kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah tentang policy proposal. Policy proposal itu tidak boleh dianggap enteng ya. Yang mana Pak maksudnya? Kebijakan usulan-usulan kebijakan. Oke. Usulan kebijakan itu bukan sesuatu yang remeh. Kalau punya gagasan konkret tentang policy dan itu bisa menjadi blue book. Bayangkan kalau teman-teman di sini punya gagasan untuk Bogor, baik kota maupun kabupaten, untuk mengubah transformasi pendidikan di sini. Itu sebagai sebuah policy proposal. Itu bisa punya daya dorong yang kuat. Seringkali yang berada di dalam pemegang kewenangan belum tentu memiliki blue booknya tentang apa yang bisa dikerjakan. Ideasnya. Ya, lalu dari usulan nomor 1 tadi ide saja, itu turunannya adalah konstruktif dan kritik. Itu dua-duanya ide itu. Yang satu adalah ide untuk memancing muncul gagasan, yang satu untuk memberikan kontrol memberikan gagasannya. Oke. Berarti udah benar. Udah ya, dari ide udah benar. Ya basically ya kita ngekritik-kritik aja nih, bilang kan gitu misalnya. Dan gini, teman-teman, kalau kritik itu menurut saya itu harus didorong sekarang itu untuk makin banyak warga yang berpikir kritis. Oke. Itu benar. Itu emang itu sebenarnya kalau Pak Anies, kita belum beri soalnya. Itu salah satu core objektif kita. Kalau misalnya kita keluarin statement yang sifatnya close ended atau misalnya kita keluarin pertanyaan yang yes or no gitu, itu kita pengen avoid itu. Makanya kebanyakan dari diskusi kita, dari podcast kita itu harus dibikin se-open ended mungkin, yang bukan bikin orang saya paham, tapi saya ingin bertanya lebih banyak. Jadi kita emang dari awal membangun framework diskusinya kayak gitu. Kalau bisa sekritis sampai bikin orang malah pengen bertanya lagi. Iya. Sepulang gitu juga. Sepulang juga. Karena critical thinking itu penting banget ya. Ini sedikit menarik Pak ya. Ini bukan ngomongin yang lalu, tapi ini cuma ngasih kayak masukan kita lihat di TikTok dan segala macam, TikTok, Instagram. Ketika selesai pencoblosan Pak, itu pada diwawancara Pak. Menarik sekali diwawancara. Pilih siapa? A misalnya atau B misalnya segala macam. Oke, aku pilih ini. Kenapa? Karena dia bisa joget. Sederhana itu Pak. Jadi alasannya itu nggak ada alasan yang lain. Jadi ketika ditanya ini kampanye apa, mungkin mereka nggak ngerti. Cuma asik aja gitu maksudnya. Jadi ternyata Filipina maksudnya. Iya. Iya. Argentina dulu. Iya. Gitu. Makasih ya. Tenang, saya bantu tugasnya di sini begitu Pak. Menyelamatkan. Jadi memang ya tetap, tapi aku yakin sih Pak, kerja kita ketika edukasi itu akan menaikkan orang-orang kayak gini. Menurut saya gini, yang fase penting itu adalah membantu untuk menyadarkan sekarang apakah putusan memilih berdasarkan prioritas dia itu sekarang dampaknya sesuai diharapkan atau tidak. Nah, itu tuh kenapa? Karena jangan membayangkan pemilu itu sebagai one time event. Setelah itu selesai. Teman-teman pandang ini sebagai collective public education. Aku sepakat banget. Collective public education kita itu mengalami pemilu berkali-kali, itu melatih secara kolosal bagaimana menjalani ritual pemilihan, bagaimana menetapkan pilihan dan bagaimana menanggung konsekuensi atas salahnya memilih. Nah, itu bagian dari perjalanan. Jadi bahwa kita menjadi terlibat di dalam salah satu proses itu tapi jangan berhenti. Sekarang kampanye kan tuh Mr. Felix. Bagi dulu yang memilih karena faktor A, menurut Anda sekarang konsekuensinya gimana ya? Itu harus ada supaya dia akan melakukan langkah ke depan. Koreksi. Kalau menurut dia itu cocok, ya dia akan teruskan. Kalau dia menurut dia itu nggak cocok, ya dia akan koreksi. Naik gue dari radikal 2 jadi radikal 1. Tapi secepat-cepatnya berarti dampak positifnya ya 4-5 tahun lagi. Enggak sih pemilu. Panjang bisa jadi. Maksudnya paling cepat pemilu lah. Ya kan, karena pemilu kita itu jadwalnya 5 tahunan, maka ya proses pembelajarannya pengulangannya 5 tahunan. Itu sebabnya kenapa ketika dulu ada pilkada di antaranya, itu menjadi lebih baik.
Sekarang digabung. dalam waktu 5 tahun itu rakyat mengalami pemilihan 2 kali. Satu dia terlibat pemilihan nasional, satu terlibat pemilihan di daerah. Sehingga proses pembelajaran itu terjadi lebih cepat. Tapi ketika ini digabung dalam tahun yang sama, maka ya sekali itu 5 tahun lagi, 5 tahun itu salah satu minusnya dari penyeragaman pemilu. Konsekuensinya proses belajar jadi lebih lambat. Ya, benar, karena 5 tahun sekali. Dan orang jadi fokusnya presiden doang. Ketika kita udah yang lain udah nama doang tuh kan nggak ada yang kenal. Betul, sudah selesai dia. Ketika seseorang terpilih, bukan hanya urusan meritokrasi, dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak mengandalkan pada prinsip kebenaran, prinsip kebaikan, maka tanggung jawab kita semua adalah mengkoreksi dan men-challenge. Oke, Check and balances. terus karena itulah kebebasan itu ada. Bukan hanya tidak menjalankan demokrasi, meritokrasi. Kalau dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, urusan-urusan lain, maka kita wajib untuk mengkoreksi, menyampaikan challenge. Dan kemudian akan ada proses politik tuh, tarik menarik. Pasti. Bisa diadopsi, bisa tidak diadopsi. Karena kekuatan dari publik. Sebagai contoh, pemerintah memutuskan menaikkan pajak dari 11-12%. Muncul reaksi, muncul tekanan. Nggak jadi. Saya tidak mengatakan baik atau buruk ya. Ini contoh bahwa ketika ada tuntutan, Ada daya tawar. Nah, menurut saya ini yang harus dimunculkan untuk mengawal. Kalaupun katakanlah worst case scenario itu tidak bisa berhasil, maka akan ada waktu yang membatasi. Bahkan berhenti periodenya. Dan di situ ada namanya pemilihan baru. Dan di situ kemudian kita bisa mengkoreksi. Jadi ya kita harus melakukan. Kalau berhasil maka akan muncul saat ini. Kalau tidak berhasil itu akan menjadi PR tuh untuk dimunculkan di dalam proses penggantian pemimpin berikutnya. Jadi tidak bisa juga kita berharap bahwa apa yang kita maui itu langsung diakomodasi. Nggak mungkin. Tapi harus terus-menerus itu dikatakan, digaungkan. Dan semakin kuat gaungnya, maka semakin didengar otomatis. Jadi, karena saya usul, bukan hanya urusan meritokrasi, dalam urusan-urusan lain. Kalau nggak mau, kalau nggak peduli, Langsung vokal. itu harus ada tekanan. Saya emang spesialis bikin Saya dan ini alat ini dulu paling terkenal untuk melawan kesewenang-wenangan. Itu pada masa muncul sosial media bersamaan dengan tuntutan perubahan rejim di Timur Tengah. Arab Spring. Lalu dikenal dengan istilah Arab Spring. Arab Spring itu banyak studi yang menunjukkan bahwa kejatuhan rejim-rejim atau perubahan rejim-rejim otoriter itu terjadi karena rasa takut itu hilang. Dan rasa takut itu hilang karena apa? Karena media sosial. Informasi Media sosial itu. menghilangkan ketakutan. Nah, jadi begitu ada hal yang menyimpang tadi, tidak meritokratik atau kemudian keputusan yang salah, lalu muncul di sini, itu daya tularnya tuh dahsyat sekali. Nah, kalau itu ini bentar lagi sudah sampai waktunya nih, ada batasnya nih. Tapi aku penasaran nih, Pak. Sebenarnya kalau pemimpin nih, Pak, kan dulu kan Pak Anies pernah jadi pemimpin nih. Pak Anies aware nggak sih dengan apa yang kita lakukan ini sebenarnya, Pak? Kita tuh siapa? Kita content creator, speak up itu iya. apakah ini perhatian dari posisi Pak Anies waktu itu sebagai pemimpin? Ya. Jadi kelihatan dan kita memperhatikan. Karena itulah tadi saya katakan, yang dimunculkan itu ada yang faktual, ada yang fitnah, ada yang fiksi gitu. Itu kan. Kita dipantau, Pak ya. Dipantau. Cuma ngasih tahu orang-orang di sini, Pak, bahwa apa yang mereka lakukan bagi mereka kecil sebenarnya itu juga dipantau. Besar diperhatikan. Paling tidak bagi dalam konteks kami ya. Kenapa? Karena kami merasa bahwa ungkapan dari publik itu material untuk penyusunan policy. Ketika ada ungkapan-ungkapan itu, maka ini bagian tuh. Saya cerita tadi kalau ambil keputusan menyusun kebijakan itu ada empat jenjang. Pas dulu di gubernur Pak Anies. Pertama, kebijakan itu benar secara hukum. Enggak. Malah mulainya dengan prinsip keadilan. Bahwa kebijakan itu memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, dia sejalan dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Yang ketiga, dia menggunakan data, ilmu, metode ilmiah. Sehingga bisa dijelaskan. Yang keempat, dia sesuai dengan peraturan. Baru yang terakhir hukum. Nah, kenapa? Karena di balik itu banyak aturan hukum kita nggak masuk akal. Banyak aturan hukum kita nggak sesuai dengan prinsip keadilan. Kenapa? Ya itu masalahnya. Nah, karena itu saya paling ngerasa gemes kalau dia bilang ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketentuan ya itu masalahnya. Itu kayak lip service nggak sih? Itu dia. Jadi, makanya kalau itu mulainya dengan value dulu. Adil. Value-nya apa? Nah, kalau saya katakan value kita menghadirkan keadilan karena tugas pemimpin adalah salah satunya. Fairness ya. Menghadirkan keadilan, fairness. Jadi adil, habis itu kepentingan publik nih. Lalu kenapa? Teruji. Kenapa soal metode ini penting? Supaya bisa didebat. Ini datanya nih. Jadi kalau tidak menggunakan ini, pasti nggak berani debat. Saya beri contoh ya. Bukan contoh kebijakan. Baru mana ya? Kalau sebuah kebijakan itu dilaksanakannya pakai otot, pakai pemaksaan, berarti dia tidak punya kekuatan gagasan di situ. Ketika sudah mulai keras bicaranya dan sudah mulai otot, berarti kalau ada kekuatan gagasan, dia tidak takut menghadapi tantangan kritik. Karena di situ ada gagasan, dia bisa jawab apapun. Nggak pernah khawatir dengan dialog. Mau bikin kereta api cepat Jakarta Bandung. Maka berdebat sanggup tunjukkan ini. Data-datanya apa? Kenapa? Karena punya dasarnya. Tapi kalau nggak punya dasarnya, nggak mau dialog pasti. IKN. Kalau ada dasarnya, pasti dialog. Ya, pasti. Kenapa? Ada kok. Jadi ini yang menurut saya, semua kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan menggunakan tidak teruji data, ilmu, pasti tidak khawatir dengan perdebatan. Tapi kalau tidak, maka dia akan pakai pemaksaan. Dan ide yang baik itu dengan sendirinya akan bisa mengarungi. Tapi kita juga sering ketemu dengan situasi di mana sikap oposisi, sikap berlawanan itu buta objektivitas. Tidak fair. Jadi kita juga nggak boleh berasumsi bahwa yang di oposisi, saya juga sering ngalamin. Coba misalnya contoh, kita membangun
sumber resapan. Ya, Sumber resapan itu betul. secara keilmuan semuanya itu Ya. benar. Biopori. Semua penjelasan. Tanya aja, bahkan sekarang di Gainur pakai sumber resapan. Iya, benar. Di semua tempat. Oke. Tetapi ada sikap oposisi yang buta, pokoknya diblok. Nah, Ya. yang begini-begini ini yang menurut saya merusak. Tadi pokoknya harus jalan karena nggak punya argumen. Ya. Pokoknya harus berhenti karena nggak punya argumen. Maka pakai kekuatan politik. Ya. Jadi sumber resapan di Jakarta itu tidak dihentikan karena kekalahan gagasan, Ya. tapi dihentikan karena kekuatan politik. Nah, ini yang membuat kita semua merasakan kerugian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ada batasnya. Batasnya apa? Ya, kemarin. Batasnya pemilu. Nah, ketika pemilu, yang ngeblok itu dihukum oleh publik Jakarta. Ya. Publik Jakarta kemudian menarik dukungan. Ini terjadi. Jadi proses pembelajaran itu muncul. Ya. Untungnya masyarakat Jakarta melek dengan informasi, mengikuti informasi. Jadi mereka menjadi pemilih yang Edukasi. kalkulatif. Ya, kalau dia memilih dengan memperhitungkan. Nih, Anda dulu kerjain apa, saya kerjain apa. Anda kerjain apa, kerjain apa. Jadi itu tit for tat tuh. Ya. Kalau Anda baik, saya dukung lagi. Kalau Anda tidak baik, Mohon saya maaf. tarik dukungan. Itu kalkulatif itu. Nah, yang seperti itu membuat partai jadi lebih berhati-hati sesudah peristiwa. Saya rasa peristiwa 2024 itu memberikan pelajaran banyak kepada partai. Ya, banget. Ternyata pendukung kami itu kalkulatif ya. Kalau nggak menguntungkan, nggak sesuai, ya kami nggak pilih Ya, gitu. secara di atas kertas sudah full. Ternyata Enggak juga. kenyataannya Di gitu. pilkada terlihat, Iya, betul. di pemilu juga terlihat. Iya. Mau ditutup Bapak? Saya mau nanya Pak Anies. Kalaupun nggak ditutup, juga apa-apa. Saya dengar Pak Anies sekarang ini ya. Apa? Setelah walaupun kalah pemilu, Iya. tapi rezekinya banyak banget sekarang. Apa tuh? Soalnya ada peribahasanya kan. Apa? Banyak anak banyak rezeki. Karena anak abang kan di mana-mana. Iya. Pokoknya yang mengkritik pasti dibilang anak abah. Iya kan gitu. Kita komplain dikit langsung anak abang Iya, komen betul. gitu. Nah, Pak Anies melihat fenomena ini gimana? Nah ini repotnya gini, gara-gara itu dengan Abah, jadi untuk membuktikan bukan anak Abah harus kritik Abah, itu repot kita jadi. Iya. Anies mendadak muncul apa ya sikap itu. Saya harus kritik Anies nih supaya nggak dikasih label anak Abah. Loh. Tapi kan Pak Anies mau dikritik apa kan Pak Anies bukan yang buat makanya, kebijakan. exactly. Saya bilang, saya yang nggak bikin kebijakan. Gitu. Tapi saya sih melihat ini aja, bersyukur bahwa teman-teman yang berjuang bersama kemarin itu makin hari makin merasa percaya diri Ya. dengan apa yang menjadi pilihannya, makin yakin terhadap argumen-argumennya. Dan itu saya syukuri. Saya syukuri bahwa kan yang nggak enak itu adalah penyesalan kan. Kalau kita berhadapan dengan wah nyesel nih, gitu. Nyesel nih dulu jadi anak Abah gitu. Kan Kalau anak abang sih nggak ada yang nyesel sih Pak. itu dia. Ada yang nyesel yang lain cuma ya udah ya. Yang mana? Ada kok banyak tuh yang itu di sosmed tuh, nyesel dulu gitu. Waktu milih, Ya. waktu milih Duterte. Duterte nyesel, kan ditangkap sekarang. Milih Ung Ing Sinawatra nyesel juga. Bisa nggak usah disesal? Lanjutin Pak. Iya. Jadi kalau apa ya? Kalau saya sih salut pada teman-teman yang memilih untuk berjuang bersama, apalagi sebagian itu masih terus aktif sekarang dengan kegiatan sosialnya dan membantu seperti kemarin korban-korban kekerasan, kemudian tentu saja bencana alam gitu. Tapi mereka terus hadir gitu. Nah, mudah-mudahan ini membuat kita semua makin melek politik nih, Ya. bahwa memilih orang di dalam pemilu itu adalah memilih kebijakan, Bukan memilih adalah memilih ideologi, memilih nilai, bukan sekedar kontes untuk tentang orangnya. Ya. Karena di balik orang itu representasi dari gagasan, representasi dari nilai, dan proses penyadaran itu perlu waktu. Ya. Nah, saya optimis makin hari kesadaran itu akan makin meningkat. Kita selalu bilang ini Pak, jangan cuma milih pemimpin, tapi coba lihat dengan apa dia memimpin. Karena itu lebih penting menurutku sih. Karena orang kan bisa berubah-ubah Pak. Tapi sistemnya itu yang sebenarnya kita perlu lihat lebih lanjut. Kalau ada nasihat nggak Pak buat kita Pak sebagai konten kreator? Apa? Soalnya Nyalon pertama maksudnya yang sekarang begini siapa tahu 5 tahun ke depan tiba-tiba kompetitor yang lain ya. Iya. Gitu. Atau mungkin malah wakilnya. Bisa jadi. Kita tahu. Jadi ada nasihat ya untuk kami berdua dan khususnya untuk Ustadz Felix yang mau nyalon. Kami berdua ya? Enggak, kami berdua kan sebagai rakyat yang iya, Kalau Ustadz Felix kan sebagai orang yang mau Sebelum maju. Pak Anies jawab, aku jawab dulu ya. Aku tuh melakukan tugas yang kata Pak Anies berat tadi. Edukasi. Edukasi aja. Ya, tapi benar teman-teman melakukan public education yang luar biasa. Do not underestimate. Jangan pernah meremehkan kekuatan percakapan di dalam podcast seperti ini. Mungkin durasi podcastnya itu 60 menit. Tidak mungkin orang mengingat semua 60 menit itu. Tapi mungkin ada 3 menit, 5 menit itu yang menempel dan berdampak. Gitu. Dan itu terjadi ketika podcast seperti ini. Itu mengangkat tema-tema yang mendasar, tema-tema urusan publik. Maka dia teman-teman itu menjalankan apa yang jadi semangat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma kita nggak sejahtera soalnya. Itu ya majukan kesejahteraannya belum. Majukan kesejahteraannya belum. Itu PR utama. Saya makanya sebenarnya ketika waktu kampanye kemarin saya tanya apa salah satu masalah utama di Indonesia ini namanya ketimpangan. Inequality. Yang sudah sejahtera banyak, tapi yang belum jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi, dan ketimpangan itulah PR utamanya. Jadi menyadarkan urusan-urusan seperti ini itu penting. Kalau ada yang mungkin melihat itu temanya abstrak, nggak konkret, bukan urusan yang langsung. Benar, ya tentu ada bagian-bagiannya. Ya podcast begini bukan mengajari praktis bagaimana menanam padi yang baik. Ini bukan podcast bagaimana mengemudikan mobil yang baik gitu. Tapi podcast ini menyadarkan bahwa orang yang bekerja menanam padi, orang yang bekerja mengemudi mobil itu bekerja dalam sebuah struktur masyarakat tuh. Yang kalau struktur masyarakatnya itu adil, benar, maka semua akan bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup lebih baik, untuk lebih sejahtera. Nah, kesadaran itu tuh harus muncul dari mana ya? Dari percakapan-percakapan seperti ini. Jadi
saya terima kasih sekali teman-teman sebagai fellow citizen nih, sebagai warga negara yang lain gitu, melihat teman-teman menjalankan peran itu. Nah, kita lebih makasih banget. Terus thank you buat Pak Anies. Sama-sama. Terima kasih banget Pak Anies. Kita benar-benar nggak nyangka bahwa kita bisa ngobrol dengan Pak Anies, terus kemudian mengeksplor apa yang Pak Anies pikirin. Karena 2024 kemarin itu menurutku ada banyak orang-orang yang menaruh harapan pada Pak Anies. Terus pastinya akan menaruh harapan di hari-hari kedepannya. Ya, dan pada semua saya sampaikan ini ya, Ustaz Felix, udah mau dihabisin sih, tapi saya mau cerita dikit. Boleh Pak. Pasti sama aku tadi. Enggak, saya itu ya Ustaz Felix, salah satu beban moral yang besar ya, yang saya rasakan itu justru itu. Ya. Ketika pergi ke banyak tempat, bertemu dengan masyarakat kebanyakan, lalu mereka menitipkan harapan. Ya. Dan harapan yang mereka titipkan itu adalah harapan-harapan yang bukan tentang dirinya saja, tapi tentang orang banyak. Paling sering mengungkapkan adalah mereka yang lemah, mereka yang kecil, dan ibu-ibu. Ibu-ibu itu mengungkapkan terutama soal apa? Pendidikan. Pak, anak saya pintar. Pak, anak saya tidak bisa sekolah. Jadi sadar bahwa masa depan itu akan sangat bergantung pada pendidikan. Makanya saya pernah membayangkan bahwa kalau saja ada orang tua yang hidupnya masih sangat sederhana, sebutlah miskin, lalu malam hari kita lihat anaknya tidur. Bayangkan kalau anak itu bisa sekolah dan sekolah yang bagus. Maka si orang tua ini melihat anaknya di malam hari tidur itu dengan bilang, saya miskin, saya hidup sulit, tapi insya Allah anak saya nanti hidupnya lebih baik, dan hari tua saya akan diurus oleh anak yang sudah sejahtera. Tapi bayangkan, orang tua hidupnya miskin, anaknya tidak bisa sekolah. Dia lihat anak tidur itu sambil muncul, ini anak saya akan seperti saya nih besok. Beban lagi. Itu gelap yang sesungguhnya. Gelap yang sesungguhnya. Nah, perjalanan kemarin kampanye itu ya, Ustaz Felix, saya merasa bersyukur sekali Allah takdirkan untuk berinteraksi dekat dengan masyarakat. Karena semua yang kita kerjakan itu swadana, swadaya, swakarsa. Nggak ada yang dibawa dari Jakarta, semuanya serba kerelawanan. Tapi karena serba kerelawanan, dapat intimasinya, dapat kedekatannya di dalam berinteraksi itu. Dan di situ saya merasakan betul apa yang sesungguhnya menjadi harapan, apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan. Dan saya pribadi menempatkan ini bukan sebagai perjalanan politik, tapi menempatkannya sebagai perjalanan spiritual. Karena saya dapat kesempatan untuk merasakan itu. Tidak ada jabat tangan yang basa-basi. Tidak ada jabat tangan yang sekedarnya. Jabat tangan itu jabat tangan yang penuh dengan semangat. Pelukan yang sesungguhnya. Harapan itu diwujudkan dengan pegang tangan. Dan itu sesuatu yang saya rasakan melampaui yang pernah saya bayangkan. Dan itulah perjalanan selama 1 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Itu sebabnya kenapa sesudah selesai proses ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan yang dititipkan kemarin. Karena mereka memperjuangkan apa saja, mencetak sendiri. Saya pernah 3 bulan lalu, bulan Desember, saya ke sebuah kabupaten di Banten, Pandeglang. Random berhenti di sebuah tempat, kan ada teman yang memiliki proyek membangun MCK. Saya mampir ke desa itu. Pas mampir ke desa itu, kan memang tidak ada pemberitahuan kami mau datang. Jadi orang mendadak kumpul. Ternyata di seluruh desa itu yang menang waktu itu pasangan nomor 1. Lalu pada itu mereka cerita, Pak Anies, kami itu ya bikin kaos nggak pernah lihat Bapak, bikin poster nggak pernah lihat Bapak. Kami nggak pernah ngebayangin Bapak itu datang ke desa kami ini. Dan saya waktu itu tidak ngabarin juga, mau datang mengabarin, mau lihat proyek MCK-nya teman itu. Dan lalu apa kata mereka? Itu semua Pak, karena itu bikin sendiri. Jadi pas minggu tenang kami lipat, kami kumpulin buat kalau putaran kedua Pak. Jadi disimpan tuh di rumah-rumah itu. Optimis ya. Kalau putaran kedua nanti kami pakai lagi katanya. Karena dia bikin, kalau dia bikin itu kiriman dari Jakarta, dia selesai dibuang-buang aja. Ini karena dia bikin sendiri, dia kaos sendiri, dan itu di mana-mana. Itu saya rasakan dari dekat, dan ketemu di bandara, saya akan ketemu dengan segala macam orang yang menceritakan dalam doanya saya sebut nama Anda. Di malam hari saya doakan Anda. Itu yang membuat menjadi penjaga moral. Ini sebagai kepercayaan. Dan itu juga yang saya selalu diingatkan oleh ibu di rumah, bahwa ingat ya, ini semua adalah karunia Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Dan ini yang kemudian saya mencoba menjaganya. Jadi kalau sekarang dalam berjalan ke depan dengan penuh dengan segala macam praktek-praktek aneh-aneh, saya kok yakin doa orang-orang baik itu pasti dengan Allah, jalan yang dikerjakan dengan kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya. Memang kita belum tahu waktunya, tapi insya Allah kita ini semua seperti Musa, harus ada kejadian dulu baru tahu hikmah. Kalau kita seperti Nabi Khidir, belum kejadian udah tahu hikmah kita. Ya, tapi itu hanya Nabi Khidir yang tahu begitu. Kalau kita tidak, karena itu kita jalani dulu, insya Allah ada hikmahnya. Gitu. Keren banget, luar biasa. Tapi betul sih, kita memang bisa kita bisa nggak merhatiin diri kita, tapi kita nggak akan bisa untuk abai terhadap harapan-harapan orang sih. Itu luar biasa. Gimana, lebih hopeful apa masih pesimis? Setelah ini pasti kalau gue ngomong pesimis lagi, malu sih saya. Bapak aja udah berjuang segitunya masih optimis kan? Masa kita yang cuma ngomong-ngomong doang atau pesimis? Ya udah, jawabannya stay kritis. Stay kritis boleh, pesimis saya setuju sekali. Menurut saya stay kritis. Critical, kau yang bilang tadi, critical thinking itu dasar. Tidak ada inovasi tanpa critical thinking. Critical thinking itu kan inkuisitif ya. Inkuisitif itu selalu mempertanyakan, selalu bertanya. Dan ini tuh yang menurut saya itu khususnya di umat beragama. Betul. Di umat beragama itu menurut saya harus ada dorongan itu. Di Indonesia juga begitu. Jadi, cuman objektif dijaga, kritis, sama kenapa saya sih optimis sih tentang Indonesia. Saya optimis tentang Indonesia. Saya yang paling gak sih Pak. Saya optimis nih. Dan apalagi kalau kita lihat yang pernah kita lewatin dulu. Waduh, kalau kita lihat dulu tuh
rasanya kayak ini beda sekali sekarang. Ya. Tadi saya cerita nih, mau jalan ke Bogor aja sama di Bogor malam nggak berani kita. Jadi tetapi kita punya banyak challenge ya. Ya. Saya objektif dan kritis. Kritis Ya, dan objektif berharap. itu. Menurut saya objektif itu dijagain. Karena saya ini dikit ya, netral jangan netral, tapi objektif. Ya, objektif. Karena kalau netral berarti kita ngambil sikap. Ya, mobil aja nggak jalan netral, Pak. Ya betul. Apalagi Indonesia. Soalnya gini, saya kadang-kadang sering dengar akademisi itu bilang saya akan selalu netral. Loh, akademisi itu bukan netral, akademisi itu objektif. Ya. Netral itu soal berpihak Ya. atau tidak berpihak. Masa ada ketidakadilan kita mau netral? Ya. Masa ada penyimpangan kita mau netral? Ya. Nggak boleh. Tapi kita objektif. Objektif itu artinya mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual, bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan manipulasi Yes. data gitu, bias. Katanya netral dalam ketidakadilan adalah crime. Ya. Jadi kalau kita netral dalam suatu kezoliman itu crime. Ya. Kayak orang ngeliat misalnya contoh apa itu jadi di Palestina, gue netral, lu crime. Ya. Itu guilty karena pembiaran. Ya, pembiaran. Betul. Ini nggak kerasa udah 2 jam loh. Gitu ya. 2 jam coy. Siap. Aku udah prediksi dari awal sih. Kalau mau sama Panis kayaknya nggak bisa sejam deh. Iya, perlu ada sesi desak lagi. Oke. Aku sih mendesak. Oke, thank you lagi. 2 kali kita harus thank you nih gara-gara. Makasih. Thank you Panis. Thank you. Thank you. Woi, Sama-sama. Ini obrolan paling serius yang pernah kita lakukan di Ini paling serius dia sih. Masa sih paling serius? Iya, paling serius. Jadi kan kita bertaruh gitu. Harus sama XJKT48. Tapi intinya berarti kalau pesan terakhir stay objektif, stay kritis itu kalau gua. Simple pendeknya. Ya. And yaudah, tutup ya. Oke. Tutup ya. See you guys. Makasih. See you. Dadah.